warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, mari kita semua doakan semoga cepat sembuh ya. Sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu ada video nih. Ada yang ingin lihat nggak? Oke, kita simak sama-sama ya. Pantai Gemah tak hanya menawarkan keindahan panorama alam, tetapi juga fasilitas wisata yang lengkap dengan tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni hanya 10.000 per orang. Pantai Gemah berada di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Tulungagung. Jaraknya sekitar 30 km dari pusat kota. Setibanya di Pantai Gemah, pengunjung akan langsung disambut hamparan pasir yang luas dengan ombak khas Laut Selatan. Nah anak-anak, dari video yang kalian tonton tadi, siapa di sini yang pernah main ke pantai? Tentunya dari kalian semua pernah ya. Kalau di Tulungagung itu ada satu pantai yang menjadi ciri khas Tulungagung, yaitu Pantai Gemah. Nah, menurut kalian, kalau pantai ada banyak sampahnya, itu tentunya enak dipandang atau tidak? Iya, tentunya tidak enak dipandang karena mencemari air dan juga lingkungannya. Nah, maka dari itu, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah, Ibu bacakan ya. Yang pertama, mengidentifikasi ekosistem Pantai Gemah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Pantai Gemah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, membuat karya sederhana tempat sampah dari bahan bekas. Yang keempat, menghitung volume bangun ruang berdasarkan tempat sampah yang kalian telah buat. Yang kelima, mampu menunjukkan sikap cinta lingkungan melalui tindakan nyata dalam menjaga kebersihan dan keindahan pantai sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siap belum? Jadi hari ini kita akan membuat suatu proyek, yaitu membuat tempat sampah dari bahan bekas. Seperti yang minggu lalu Ibu katakan, kalian harus membawa apa? Iya, membawa barang-barang bekas yang akan kita buat menjadi tempat sampah. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menunjukkan ke kalian semua dua contoh gambar pantai. Kalian amati sama-sama ya. Oke. Sini. Nah, dari dua gambar ini, tentunya kalian semua sudah bisa menebak mana pantai yang kotor dan mana pantai yang bersih. Kita lihat sama-sama. Pantai yang kotor di sini terlihat sangat kumuh, banyak sampah, tidak asri, pemandangannya juga tidak enak dilihat. Coba kalian amati pantai yang bersih. Tidak ada sampah, suasananya sejuk. Tentunya kita kalau akan berkunjung ke sana akan terasa nyaman. Lalu, bagaimana ya Bu? Cara kita untuk menjaga pantai kita agar tetap bersih? Caranya yang pertama, tentunya kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, jika kalian berkunjung ke pantai lalu di pantai itu tidak ada tempat sampah, kalian bisa membawa pulang terlebih dahulu sampah itu dan nanti akan dibuang ke rumah. Yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian pantai kita. Oke anak-anak, dari yang telah kita bicarakan tadi bahwa kita hari ini akan membuat proyek tempat sampah dari bahan bekas. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Oke, sudah Ibu buat ya kelompoknya. Masing-masing kelompok nanti harus menuliskan nama kelompok, alat dan bahan, dan langkah-langkah yang akan kalian buat untuk tempat sampah. Itu ya. Yang selanjutnya, kita sama-sama menyusun jadwal proyek ya. Kita harus menyiapkan bahan-bahan yang kita akan gunakan. Seperti yang minggu lalu Ibu katakan, kalian harus membawa bahan bekas, bisa kardus atau apapun itu. Baik, selamat mengerjakan. Apakah kalian semua sudah selesai? Wah, keren, bagus-bagus sekali. Tapi itu semua disimpan dulu ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Nah anak-anak, kalian tahu nggak sih di dalam pantai itu ada yang namanya ekosistem. Ekosistem itu apa sih Bu? Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya di Pantai Gemah, kita bisa lihat ada makhluk hidup apa saja sih yang ada di sana. Contohnya tumbuhan, hewan, orang-orang di sekitar itu adalah makhluk hidup yang ada di lingkungan pantai. Nah, di ekosistem sendiri ada dua bentuk atau dua macam. Komponen biotik dan abiotik itu apa sih Bu? Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada dalam ekosistem itu. Contohnya apa? Yang pertama ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Kalau tumbuhan di pantai itu, contohnya
rumput laut, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Kalau hewan, ada ikan, ada kerang, kepiting, bintang laut, dan lain sebagainya. Manusia juga termasuk komponen biotik di dalam pantai. Selanjutnya, komponen abiotik. Kalau abiotik itu adalah benda tak hidup yang memengaruhi makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem itu. Contohnya kalau di pantai, ada air, ada udara, ada cahaya matahari, ada bebatuan, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya, bagaimana kalau saya tidak boleh main ke pantai sama orang tua saya? Tenang, kalian bisa melihat video-video pantai yang ada di YouTube atau di video-video platform lainnya. Kalian bisa minta tolong ke orang tua kalian untuk memutarkan ya. Oke anak-anak, perilaku-perilaku baik yang Ibu katakan tadi dalam upaya menjaga kelestarian dan kebersihan pantai itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan keindahan alam seperti pantai. Itu wajib kita laksanakan. Harus kita jaga lingkungan pantai dan lingkungan sekitar ya. Nah, dalam mengurangi sampah di bumi, kita bisa mendaur ulang bahan-bahan bekas itu atau sampah itu dengan bagaimana? Dengan cara tadi, kita menggunakan bahan bekas untuk membuat tempat sampah. Itu merupakan salah satu upaya untuk mengurangi sampah di bumi. Nah, anak-anak, di sini Ibu mengamati kalian semua membuat tempat sampahnya itu rata-rata bentuknya kok tabung ya. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana cara mengetahui isi dari tempat sampah tabung yang kalian buat? Ibu akan ajari ya, simak baik-baik ya. Baik, kegiatan selanjutnya kita semua akan mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing. Setiap kelompok maju satu-satu ya. Wah, bagus-bagus sekali. Semuanya keren. Good job. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu hari ini. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi ada apa aja? Di pantai ada yang namanya ekosistem. Ada ekosistem biotik dan juga abiotik. Lalu bagaimana tadi menjaga kebersihan pantai? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Lalu mendaur ulang bahan bekas. Bagaimana lagi? Dengan senantiasa menjaga kebersihan pantai. Kalau tidak ada tempat sampah di sana, kita bisa menyimpan dan membuangnya di rumah. Oke anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena pada hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Terima kasih juga karena kalian semua sudah memberikan karya yang terbaik. Good job. Oke, pesan dari Ibu untuk kalian semua, kita harus tetap menjaga lingkungan di sekitar kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita terhadap lingkungan. Terima kasih anak-anak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.